Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan membahas sejenak tentang rahasia ulang tahun. Ramalan berdasarkan hari lahir merupakan ilmu kuno yang sudah ada sejak dahulu kala, baik dari timur maupun barat. Pengetahuan ini memiliki nama ilmiah di seluruh dunia yang disebut numerologi, yaitu ilmu tentang angka dengan menggunakan matematika sederhana. Fokus utamanya adalah tentang kepribadian setiap angka dan bagaimana sifat angka-angka tersebut memengaruhi kehidupan Anda. Ilmu ini bisa memberi informasi mendalam tentang keunikan jalan hidup masing-masing individu. Tentunya ini juga bisa membantu kita untuk menemukan atau menyadari tujuan hidup dan mulai menjalaninya dalam keseharian. Semua angka membawa vibrasi tertentu yang memengaruhi semuanya, mulai dari persepsi tentang hidup, ciri kepribadian, hingga pilihan baju yang disukai. Sekilas mirip dengan seni ramal tapak tangan, tetapi tidak sama. Sistem numerologi lebih menitik beratkan pada angka dan perhitungan. Banyak orang mungkin tidak tahu bahwa matematika bukanlah penemuan manusia. Ia adalah semacam temuan di alam. Atau menurut cerita, pada suatu hari, orang zaman dahulu tiba-tiba menemukan matematika di alam. Kemudian menemukan bahwa seluruh dunia ini mungkin terdiri dari sekumpulan angka yang membentuk dan membatasi seluruh dunia. Seperti misalnya, laju cahaya atau kecepatan cahaya adalah 299.007.902.458 meter per detik, namun sering dibulatkan menjadi 300.000 km per detik. Inilah norma atau hukum dunia ini. Tapi sejauh ini tidak diketahui siapa yang menetapkan aturan ini. Namun dunia kita harus mematuhi hukum ini, sehingga sejak zaman dahulu banyak orang yang percaya bahwa angka mengandung rahasia segenap dunia. Segala sesuatu yang ada di dunia ini digambarkan dengan menggunakan angka. Dengan kata lain, dunia ini bersifat digital. Meskipun kita tidak menyebutnya virtual, tapi yang jelas bersifat digital. Selama memahami arti angka-angka ini dan asal-usulnya, maka misteri dunia ini akan terpecahkan. Artinya, jika suatu saat hari nanti kita tahu mengapa kecepatan maksimum dari laju cahaya hanya sebatas 300.000 km per detik, maka setengah dari rahasia dunia ini mungkin akan terungkap. Menurut teori sebab akibat, segala sesuatu di dunia ini bisa dihitung. Pada detik-detik Big Bang, segala sesuatu di masa depan pun telah ditentukan. Jadi, hari kelahiran kita juga telah menentukan nasib kita masing-masing. Hari kelahiran Anda setara dengan saat terjadinya Big Bang. Waktu terjadinya Big Bang menentukan nasib seluruh alam semesta, dan hari kelahiran Anda menentukan nasib Anda di masa depan. Karena sejak Anda dilahirkan pada detik itu juga, Anda baru eksis di dunia. Dan sejak saat itu, Anda terhubung dengan dunia. Jadi momen ini sangatlah penting. Dalam ilmu numerologi, sederet angka random seperti tanggal, bulan maupun tahun lahir bisa menunjukkan banyak hal tentang diri kita. Mereka yang mempelajari numerologi percaya bahwa tanggal lahir seseorang dapat membantu dalam merumuskan masalah kehidupan. Contohnya bagaimana harus mengambil langkah dalam karir dan sebagainya. Biasanya, mereka yang percaya pada numerologi lebih menekankan untuk mengetahui karakter atau potensi diri yang tersembunyi melalui tanggal lahir. Menurut ramalan, dengan mengetahui hal tersebut, dapat mengenal serta menerima diri kita sendiri dan mampu untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas karakter pribadi maupun orang lain. Ada banyak cara menghitung nasib dalam ilmu numerologi. Ada yang diprediksi berdasarkan nama, misalnya life fate number, heart desire number, dan personality number. Namun orang asing memiliki nama yang terdiri dari karakter Romawi.
Jadi cara perhitungannya tidak cocok untuk kalangan Tionghoa, karena Tionghoa menggunakan aksara Mandarin. Satu-satunya kesamaan adalah menghitung dengan menggunakan tanggal hari kelahiran yang disebut Heart's Desire Number. Lalu, bagaimana cara menghitungnya? Misalnya, tanggal, bulan, dan tahun lahir Anda adalah 18/05/2019. Jumlahkan semua deret hingga didapat satu angka terakhir. Contohnya, 2 tambah 0 tambah 1 tambah 9 tambah 0 tambah 5 tambah 1 tambah 8 sama dengan 26. 2 tambah 6 sama dengan 8. Jadi, angka kehidupan kamu adalah 8. Kamu bisa menghitung nasibmu berdasarkan angka kehidupanmu ini. Bagan kelahiran ditentukan, dan arah hidupmu secara garis besar telah ditentukan. Selain menghitung berdasarkan angka kehidupan, kamu juga bisa menggunakan hari lahir untuk menghitungnya, yaitu hanya melihat angka terakhir dari seluruh hari ulang tahunmu. Dari angka atau tanggal 1 hingga 31, ini juga merupakan metode meramal yang sangat populer. Tidak memerlukan perhitungan, hanya melihat tanggal kelahiran untuk melihat nasibmu. Mengapa menggunakan tanggal, bukan tahun dan atau bulan? Karena tanggal lebih dekat dengan nasib pribadi Anda. Sementara jika menggunakan perhitungan tahun atau bulan, mungkin terlalu memengaruhi cakupannya yang terlalu luas. Misalnya, 4 pilar takdir Tiongkok yang terdiri dari masing-masing satu pilar untuk tahun, bulan, hari, dan jam kelahiran seseorang pada akhirnya akan jatuh pada jam lahir yang akan lebih akurat. Namun karena ilmu perhitungan berdasarkan 4 pilar takdir dan Feng Shui ini terlalu luas, jadi tidak bisa kami ulas lebih jauh dalam video hari ini. Singkatnya, sebagian besar orang tidak tahu bahwa Shio tidak hanya dihubungkan oleh tahun kelahiran, tetapi juga bulan, hari, dan juga jam. Hari ini kita akan memperkenalkan dulu ramalan nasib berdasarkan numerologi. Teman-teman juga dapat menghitung sendiri apakah ada yang akurat, tapi mungkin juga tidak akurat, karena sistem numerologi ini hanya melihat angka kelahiran. Orang yang lahir pada tanggal 1 biasanya terlahir dengan karisma dan kemampuan sebagai pemimpin. Oleh karena itu, mereka yang lahir pada tanggal ini memiliki pribadi ambisius dan cenderung aktif dalam berorganisasi. Orang dengan angka ini cocok menjadi pemimpin, tapi tidak suka diperintah, tidak pandai dalam mengekspresikan emosi, dan suka bertindak sendiri semaunya, sangat mandiri, cocok sebagai pejabat tinggi di perusahaan. Ada banyak orang yang lahir pada tanggal 1, di antaranya yang terkenal termasuk Claudius I, Kaisar Romawi keempat, lahir 1 Agustus 10 sebelum Masehi. Kaisar Taichu atau Aguda, pendiri dinasti Qin, lahir 1 Agustus 1068. Mantan Presiden Rusia Boris Yeltsin, 1 Februari 1931. Presiden Korea Selatan ke-16, Roh Moo-hyun, 1 September 1946. Putri Diana, 1 Juli 1961. CEO Douyin TikTok, Shou Chi-cheu, 1 Januari 1983, memiliki bakat kepemimpinan. Selain itu juga praktisi ilmu bela diri Tiongkok kuno, Ip Man, 1 Oktober 1893. Penyanyi dan penari asal Korea Selatan, Jeon Jeongguk, atau lebih dikenal dengan mononim Jungkook, 1 September 1997. Tradisi dan kepercayaan kuno. Di setiap budaya, ulang tahun mempunyai makna mendalam dan sering dikaitkan dengan keberuntungan, ramalan nasib, dan kehidupan spiritual. Misalnya dalam budaya Hindu,
Astrologi Weda berperan penting dalam menentukan perjalanan hidup seseorang berdasarkan tanggal lahirnya. Begitu pula di Tiongkok, kepercayaan terhadap zodiak Tiongkok memengaruhi cara seseorang dianggap memiliki ciri-ciri tertentu berdasarkan tahun lahirnya. Dalam budaya Yunani kuno, ulang tahun bahkan dikaitkan dengan dewa perlindungan dan keberuntungan. Psikologi di balik tanggal lahir. Secara psikologis, hari ulang tahun juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan setiap individu. Studi psikologis menunjukkan bahwa orang yang lahir pada waktu tertentu dalam setahun mungkin menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dianggap lebih umum pada bulan atau musim tersebut. Selain itu, momen-momen penting dalam sejarah dunia, seperti peristiwa sejarah atau hari yang besar yang terjadi pada hari kelahiran seseorang, juga dapat memengaruhi kepribadian dan pandangan dunia seseorang. Melihat sifat seseorang berdasarkan tanggal lahir. Individu yang lahir pada tanggal 1, 10, 19, dan 28 memiliki karakteristik yang unik dan menarik. Mereka cenderung menjalani hidup dengan cara yang sangat pribadi dan tak tergoyahkan. Kepribadian mereka dapat digambarkan sebagai dominan dan tegas dalam pengambilan keputusan. Meskipun seringkali menjadi orang yang pendiam, mereka memiliki kemampuan untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dengan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Selain itu, individu yang lahir pada tanggal 1, 10, 19, dan 28 seringkali mampu mengungkapkan pikiran dan ide-ide mereka dengan jelas. Mereka memiliki dorongan untuk berbicara tentang apa yang ada dalam pikiran mereka, yang dapat membuat mereka menjadi komunikator yang efektif. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang karakteristik ini, seseorang dapat menggunakan wawasan ini untuk mengembangkan potensi pribadi mereka dan berinteraksi dengan orang lain dengan lebih baik. Tanggal 2, 11, 30. Individu yang lahir pada tanggal 2, 11, dan 30 seringkali memiliki watak yang khas. Mereka cenderung memiliki sifat yang perasa dan mudah tersinggung. Terkadang, mereka lebih memilih untuk menjalani hidup dengan menyendiri dan merasa nyaman dalam lingkungan rumah. Namun mereka juga dikenal sebagai individu yang lembut dan ramah, sehingga banyak orang yang senang bergaul dengan mereka. Satu hal yang mungkin perlu diperhatikan adalah sikap pesimis dalam menghadapi masa depan. Orang-orang dengan tanggal kelahiran ini sering merasa pesimis dan cenderung menyerah sebelum mencoba. Oleh karena itu, penting untuk memiliki seseorang yang dapat memberikan dukungan dan dorongan kepada mereka untuk tidak terjebak dalam sikap pesimis tersebut. Dengan dukungan yang tepat, mereka dapat mengatasi hambatan dan mencapai potensi yang lebih besar dalam kehidupan mereka. Tanggal 3, 18, dan 29. Individu yang lahir pada tanggal 3, 18, dan 29 sering dikenal sebagai individu yang sabar dan memiliki kendali diri yang baik. Mereka cenderung bijaksana dan bertanggung jawab, tetapi dapat marah hebat jika dipermainkan. Kejujuran dan sikap ramah adalah modal utama mereka dalam berinteraksi. Dalam cinta, mereka mungkin memiliki kompleksitas yang sulit dimengerti. Tanggal 4 dan 13. Tanggal kelahiran 4 dan 13 seringkali mencirikan individu yang pandai, sosial, dan mudah berubah pendapat. Mereka cenderung tidak yakin dengan diri sendiri dan mungkin beralih antara berbagai pasangan. Sikap dingin terhadap orang lain mungkin terjadi karena mereka menganggap orang lain sebagai penyebab masalah. Namun mereka juga memiliki sisi humor dan kekanak-kanakan. Tanggal 5 dan 17. Sifat individu yang lahir pada tanggal 5 dan 17 seringkali mencakup optimisme, ambisi,
dan keinginan untuk berprestasi. Mereka dapat keras kepala dan sering mendapatkan apa yang diinginkan. Namun mereka harus berhati-hati dengan kecenderungan untuk bersikap meremehkan orang lain dalam urusan cinta. Tanggal 6, 14 dan 27. Tanggal kelahiran 6, 14 dan 27 sering mencirikan individu yang memiliki karakter tegas dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Mereka dikenal sebagai individu yang berprinsip adil dan selalu menunjukkan kejujuran dalam tindakan dan perkataan mereka. Sifat-sifat ini membuat mereka disegani oleh banyak orang di sekitar mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang adil dan dapat diandalkan dalam situasi apapun. Namun individu yang lahir pada tanggal-tanggal ini juga dapat memiliki harga diri yang tinggi. Mereka cenderung percaya pada kemampuan dan prinsip-prinsip mereka sendiri, sehingga kadang-kadang sulit bagi mereka untuk mengatasi penolakan atau kritik. Mereka mungkin merasa terlalu terluka jika ide atau tindakan mereka ditolak oleh orang lain. Tanggal 7, 28 dan 31. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 7, 28 dan 31 seringkali mencakup keterbukaan, kejujuran, dan kemungkinan mudah terpengaruh. Mereka mungkin mencari jalan pintas dan cenderung melihat cinta sebagai hiburan semata. Kehati-hatian dalam hubungan cinta adalah penting karena mereka suka merayu dan mudah meninggalkan pasangan yang tidak setia. Tanggal 8 dan 23. Tanggal kelahiran 8 dan 23 sering dianggap sebagai individu yang ramah dan mudah terpengaruh. Mereka dapat merasa rendah diri dan membutuhkan keseimbangan dalam hidup. Dalam urusan cinta, mereka mungkin setia dan rela berkorban. Walau begitu, orang yang lahir di tanggal segini akan memberikan segalanya ke orang yang mereka sayang. Tanggal 10, 16 dan 21. Orang yang lahir pada tanggal 10, 16 dan 21 cenderung bekerja keras dan memiliki ambisi tinggi. Mereka bisa mudah tersinggung dalam interaksi sehari-hari, tetapi juga jujur dan tabah. Dalam cinta, mereka setia tetapi bisa cemburu. Mereka di tanggal-tanggal ini cenderung tidak suka jika harus kalah. Tanggal 12 dan 19. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 12 dan 19 sering mencakup dorongan untuk mendapatkan pengakuan dan perhatian. Mereka cenderung suka berpenampilan rapi dan berharap orang lain menganggap mereka sebagai juara. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka bisa disegani karena kepemimpinan dan kebijaksanaan. Dalam cinta, mereka bisa menjadi sosok yang sulit dipahami. Tanggal 15, 20 dan 26. Tanggal kelahiran 15, 20 dan 26 sering mencirikan individu yang kurang serius dan suka berperilaku ceroboh. Mereka tidak suka keributan dan berusaha memahami masalah dengan bijaksana. Dalam cinta, mereka mungkin tidak romantis tetapi penuh pengertian. Tanggal 22 dan 25. Individu yang lahir pada tanggal 22 dan 25 seringkali sulit dimengerti. Mereka memiliki sifat merendahkan diri dan tidak suka menonjolkan diri. Mereka terkenal sebagai perayu dan dikenal sebagai seniman asmara. Astrologi, kata yang pasti sudah tidak asing di telinga kamu karena sering disinggung saat pembahasan mengenai ramalan zodiak. Astrologi juga kerap dikaitkan dengan astronomi meski keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Astronomi merupakan studi tentang segala sesuatu di luar atmosfer bumi, seperti bintang, galaksi, planet lain yang didasarkan pada pengamatan, pengujian dan bukti empiris. Sementara astrologi
adalah studi yang mengamati pergerakan bintang, matahari, bulan dan mempercayai benda-benda langit tersebut dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Ahli astrologi percaya bahwa dengan memahami pengaruh antara planet dan alam semesta, mereka dapat memprediksi potensi kejadian di masa depan. Selama berabad-abad, berbagai budaya di dunia telah mempraktekkan astrologi dan telah menciptakan variasi praktek mereka sendiri, seperti perhitungan ramalan Tiongkok kuno, Weda, Tibet, dan negara-negara barat. Konon katanya kode ulang tahun memiliki hubungan yang erat dengan astrologi. Tidak masalah apakah itu akurat atau tidak, juga tidak masalah apakah kalian percaya atau tidak. Semoga ini bisa membantu kita dalam memahami diri masing-masing dengan lebih baik. Artinya, seringkali yang tidak kita pahami adalah diri kita sendiri. Melalui numerologi ini, mungkin teman-teman dapat menemukan sisi dirinya yang belum diketahui. Ada orang yang mungkin tidak tahu jika mereka dilahirkan dengan bakat tertentu, namun ia justru bekerja keras di bidang yang bukan merupakan bakatnya. Setelah memahami astrologi, Anda akan mengetahui rahasia dari tanggal kelahiran. Tapi bagaimanapun juga, nasib telah Tuhan tentukan dan ada di tangan kita masing-masing. Kita yang menjalani hidup ini, kita yang membuat ceritanya. Hidupmu adalah ceritamu. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.